ya manuskrip yang asli terus para sahabat awal pertama itu mana nggak ada, kita nggak temukan. Nah itu persoalannya itu. Kemudian ketika Islam berkembang kemana-mana, kan bangsa-bangsa lain yang mengenal salaf kan tidak paham. Disitulah mulai ada gerakan penafsiran. Tetapi ketika mereka menafsirkan Al-Quran berbeda-beda. Sampai ketika mengkodifikasikan hukum Islam berdasarkan Al-Quran juga hasilnya berbeda-beda. Bahkan di ibadah-ibadah murni seperti wudhu juga ada yang nyengol di sini bilang batal, ada yang bilang tidak batal, ada yang bilang tergantung. Padahal ayatnya sama. Aulamas nisa. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Maliki bilang tidak batal, Imam Hambali tergantung. Kalau ada syawatnya batal, kalau tidak ada tidak batal. Nah, ketika berbeda pendapat itu kan pikiran manusia. Nah, jadi akhirnya kan timbullah pertanyaan oleh kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis itu. Bung, begini, ini Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Disinilah mulai perpecahan pemahaman budaya dan agama semesta. Jadi sudah 1200 tahun yang lalu. Ya. Dan ketika itu korbannya sampai 10.000 kaum intelektual dibantai pada zaman itu. Ya, kaum Mu'tazilah itu. Jadi kalau andainya kaum Mu'tazilah waktu itu tidak dibantai, mungkin Islam sekarang akan menguasai dunia kok dengan pengetahuan. Ya, tapi bagaimana sejarah seperti itu? Nah, sampai para imam-imam sendiri juga ditindas oleh raja-raja yang Sunni itu. Abu Hanifah dipenjara, diracun dalam penjara mati. Ya, kemudian Imam Abu Hambal juga disiksa sampai lumpuh dia. Hanya Imam Syafi'i yang cerdik. Ketika diinterogasi, ditanya, Imam Syafi'i, menurut kamu Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Kalau bilang makhluk, dia mungkin tidak disiksa oleh raja, tapi kan disiksa di akhirat nanti. Kalau bilang bukan makhluk, ya kan? Ya mungkin dia disiksa sekarang ini. Jadi dia dengan mengacungkan tangannya sambil menunjuk jari-jarinya, Innal Quran, sesungguhnya Al-Quran, sambil memegang jari kelingking. Wa Taurat, jari manis. Wa Zabur, jari tengah. Wal Injil, jari telunjuk. Ini semuanya adalah makhluk. Selamatlah dia kan. Itu salah satu cerita kecerdasan tentang Imam Syafi'i. Jadi fitnahnya luar biasa. Nah, jadi artinya dengan sampai kepada penulisannya juga berbeda-beda penulisan. Makanya ada qiraat Sabah itu beda-beda. Ada wadduha, ada wadduhe, ada maliki, ada maliki. Nah, kemudian para ahli sintaksis sendiri ketika mengurai bahasa Al-Quran itu saya melihat sepertinya ada ketidakjujuran untuk mengatakan apa adanya. Seperti kalimat Allahumma. Nah, ini secara sintaksis. Allahumma itu kata para ahli nahu lah, sintaksis ahli nahu. Allahumma itu asalnya ya Allah. Ya-nya diganti dengan mim lalu ditaruh di akhir menjadi Allahumma. Otak saya nggak menerima bahwa ya diganti dengan mim. Ya, kenapa? Karena Allahumma ini di dalam kitab Tauratnya, kitab perjanjian lama, itu mereka menyebutnya Elohim. Sebelum Islam turun, itu mereka memanggil Tuhannya Elohim. Orang Arabnya bilang Allahumma. Apa sih, kenapa sih nggak jujur aja? Ini bahasa yang diadopsi dari dalam bahasa Indonesia mengadopsi bahasa namanya adopsi. Unsur sarapan ya. Ya, kata sarapan bahasa asing. Kenapa sih nggak jujur aja bahwa Allahumma asalnya Elohim? Nah itu kan, ya saya mungkin itu nanti kebenarannya kita serahkan kepada Allah semuanya itu. Secara kebetulan, sebab bisa saja terjadi orang Arab bilangnya sukar, artinya gula. Orang Inggrisnya bilang sugar, orang Perancis bilangnya sugar, orang Spanyol sukarino. Apakah itu serapan? Apakah memang kebetulan? Nah ini nanti proses kita nanti bicarakan dalam perbinaan bahasa dari satu bangsa ke bangsa yang lain dalam kajian komparasi linguistik. Nah kemudian hasil tafsirnya juga sama, bacanya berbeda, hasilnya berbeda. Nah sampai sekarang
belum pernah terjadi penyelesaian, belum ada kesepakatan sampai sekarang. Nah itu. Kemudian fikih yang kita orang menganggapnya adalah hukum agama. Fikih itu